Penyidik Mabes Polri merampungkan berkas penyidikan kasus demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan tersangka para petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. 11 berkas milik 12 tersangka petinggi KMI telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Mabes Polri merampungkan berkas penyidikan kasus penghasutan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Berkas penyidikan tersebut milik 12 tersangka yang merupakan para petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang menggalang aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan Medan, Sumatera Utara. Para tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang ITE dan berita bohong. Mabes Polri juga terus mengembangkan kasus ini apabila ditemukan bukti baru. Dengan selesainya berkas tersebut, kita tetap akan mengembangkan jaringan tersebut, jaringan daripada kasus-kasus yang sudah kita ajukan. P21 ini sudah tahap 2, kita cek jaringan kembali. Kalau ada jaringan nanti kita temukan, akan kita proses kembali, kita proses kembali untuk jaringan-jaringan yang lain. Jadi berkas ini tidak berhenti di sini, tapi nanti kalau ditemukan oleh penyidik ada kaitannya, ada aliran kepada orang-orang yang dalam fakta hukum nanti ditemukan pidana, akan kita proses berkaitan dengan kasus ini. Barreskrim Polri menetapkan 9 orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai tersangka Oktober lalu. Mereka diduga membuat kehasutan yang menyebabkan unjuk rasa protes Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ricuh. Tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap sejumlah aktivis dan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Penangkapan dilatar belakangi oleh unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis 8 Oktober lalu. Polisi juga menyita barang bukti yang disita terkait kasus penangkapan aktivis KAMI ini, diantaranya spanduk, kartu identitas, telepon seluler, kemeja KAMI, serta sejumlah dokumen. 9 aktivis yang ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Juliana, Devi, Hairi Amri, dan Wahyu Rarasati Putri. Selain itu polisi juga menangkap Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Kingkin, dan Khalid Saifullah. Mereka ditangkap di 2 tempat berbeda yakni Jakarta dan Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa perkara surat jalan palsu Joko Chandra mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam perkara tersebut, Joko Chandra dituntut 2 tahun penjara. Sidang mendengar pengajuan pledoi terdakwa Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra atas tuntutan jaksa penuntut umum digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat siang. Dalam pledoinya, Joko Chandra mengungkit soal kecintaannya dengan Indonesia yang telah membesarkan dan membuatnya sukses. Saya lahir di Indonesia, warga negara Indonesia. Jatuh bangun berjuang membangun kehidupan lewat prestasi di Indonesia. Saya mencintai Indonesia sebagaimana cinta seorang anak kepada ibunya yang telah melahirkan, membesarkan, membuatnya jadi sukses. Jaksa penuntut umum menyatakan Joko Chandra bersalah karena melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berjalan. Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Joko Chandra dituntut 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Dia, Suara iNews melaporkan. 6 penambang emas ilegal di Lebak, Banten tertimbun longsor dan hanyut di sungai. 4 penambang ditemukan tewas, sedangkan 2 lainnya dalam pencarian. Tim gabungan menemukan jenazah 4 dari 6 penambang liar yang tertimbun longsor di Lebak, Banten. Korban tewas diduga tertimbun longsor, kemudian hanyut ke sungai terbawa material longsor. Menurut keterangan saksi, para penambang emas ilegal ini nekat menggali lubang di kaki bukit saat hujan deras. Sementara itu pencarian terhadap 2 penambang lainnya hingga kini masih berlanjut. Hari ini kita melakukan pencarian dari menyusuri sungai Cimadur dari jembatan Citorek Barat sampai dengan jembatan Cimatan, dengan hasil korban masih ditemukan. Besok rencana kita melakukan pencarian dari jembatan Cimapan sampai ke
bawah kurang lebih sekitar 7 sampai 8. Banjir menggenangi permukiman warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terhambat dan mengungsi ke rumah saudaranya. Warga Jalan Haji M. Nur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai memasang portal jalan untuk membatasi kendaraan yang melintas di wilayah mereka. Banjir yang merendam hampir mencapai 50 cm ini membuat aktivitas warga terhambat. Sejumlah kendaraan yang melintas diimbau agar tidak melaju kencang agar air tidak masuk ke rumah warga. Menurut salah satu warga, banjir merendam permukiman ini sejak 3 hari lalu. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya selama banjir belum surut. Mengungsi? Iya, mengungsi. Udah berapa hari Bu banjir di... Udah, kalau masuk ke tempat kami ada tiga hari kok, 3 tempat begitulah. Ya, tapi air Bu ada penyurutan atau semakin tinggi? tinggi? tinggi. Selain curah hujan tinggi, banjir di permukiman warga ini disebabkan oleh tanggul yang jebol. Perbaikannya kira-kira 2 minggu Bang, karena kedalaman air saat ini sudah mencapai 7 meter, tergerus sampai ke bawah. 7 meter. Jadi kita harus menyiapkan batang-batang pohon kelapa untuk dijadikan sebagai cerocok, dipancang, sehingga bisa kita letakkan sandbag di dalam-dalam. Warga berharap pemerintah segera perbaiki tanggul yang jebol agar banjir di permukiman mereka segera surut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hanya gara-gara belum memasak nasi untuk sarapan pagi, seorang anak di Tapanuli Utara tega aniaya ibunya hingga tewas. Kami kembali untuk Anda saat lagi.